cuplikan video berikut adalah lanjutan dari part 1 antara Gurunda dan Umin Mikan dan kawan-kawan. Di mana dengan tampilnya DPJ apakah memperkeruh suasana ataukah menjadi pembuka pikiran atau seperti apa? Yeah. Let me do that. Getting money with these white folks. Soleh udah mau ngomong. Ya, silakan anak Soleh. 39 ini nggak ada ya. Ini sampai 38 yang dibawa si Al-Jabar ya. Data dia itu palsu semua ya. Yohanes 13 ini sampai 38 ya, nggak ada sampai 39. Ini data palsu si Al-Jabar. Memang kalau Islam itu gitu. Nah, sekarang kita buktikan. Ini arkeologi, bukti penyalipan, ya kan? Ini bisa kamu klaim tahu inilah buktinya. Bukti mengerikan tentang bagaimana Romawi menyalibkan orang seperti Yesus. Lagi. Ya. 5 detik lagi. 5 detik terakhir. Ini lagi. Supaya tahu kalian, tengok di Klit Nazaret. Oke, habis. Oke, sudah habis. Oke. Orang kesurupan. Oke, saya reset waktu untuk teman-teman Islam. Umi dulu, silakan. Umi dulu sebentar. Oke ya, jadi sebetulnya ini si pemakan babi satu ini nggak tahu kupingnya budak, padahal itu pertanyaan dia udah dijawab berkali-kali. Umi sudah jawab, Palopok sudah jawab, Abu Digemak sudah jawab. Ya kan semua yang ditanyakan dia tentang wafat apa, udah ditunjukkan dalilnya. Dan baru kali ini ada umat terjemahan yang pada saat Abu Di membaca Al-Quran dikatakan dari Google, tapi dia sendiri menggunakan terjemahan. Oke ya, tadi ada hinaan dia yang menyatakan bahwa diangkat disamakan dengan jemuran. Kamu baca di dalam kitab kamu di dalam Markus 16 ayat ke-19. Setelah Yesus berbicara dengan mereka, ia diangkat ke Uranon, diangkat ke langit. Yesus jemuran ya? Ya, Yesus sendiri diangkat ke Uranon di dalam kitab kamu, diangkat ke langit. Yesus jemuran menurut kamu, karena kamu tadi mengatakan yang diangkat itu adalah jemuran. Tuhan kau jemuran, begitu. Nah, itulah ya. Jadi coba kalau gini loh, kalau orang jawab, lu jangan sibuk googling. Jadi pada saat kita menjawab, udah diam. Pada saat kita sudah menjelaskan tentang apa diwafatkan, sudah jelas dijawab. Tentang kitab-kitab sebelumnya, bukan termasuk Biblos, kitab terjemahan kau itu bukan. Karena si Paulus sendiri menyatakan bahwa di dalam 1 Korintus pasal 17 ayat 11, segala yang kusampaikan kepadamu bukan firman Tuhan. Lanjut, Abu Di. Palopo dulu tuh yang udah buka. Silakan Palopo. Gini Uni, ya, izin sedikit ya. Ini berulang-ulang kali ini, aduh karesteng. Masa saya harus jelaskan kalian ini umat terjemahan ini loh. Makna dari wafat itu kalau bahasa Arab bukan mati aja, monyong. Dimaknakan wafat itu bisa berarti mati, tanah yang kering, hilangnya kekuatan, hilangnya daya akal, tidur, banyak maknanya. Muka lu jauh, kalau deket gua garuk lu monyong. Udah dijelasin. Itu bahasa Arab bukan satu aja. Contoh, bahasa Inggris tadi makanya saya kasih kau contoh. Rice itu artinya apa? Pasti kau bilang beras, padahal nasi. Jadi satu kata bahasa Arab itu banyak monyong. Lanjut Bang Gema. Aduh, kalian ini. Silakan Bang Gema. Ya, ini ya mananya ya. Silakan. Yang begini Al-Quran ya, namanya bukan Google ya. Waktu 2 menit 55 detik. Abudi itu masih di mute. Abudi bentar Bang. Abudi. Silakan. Mute-nya dibuka, mute-nya. Nih, gua kasih tahu nih. Qala rabbi ja'alni ayatan qala ayatuka illa tukallimunan nas. Lu bingung lu baca. Di sini cerita Nabi Zakaria. Nabi Yesus itu nggak punya bapak. Di sini ada kalimat bapak di sini ya. Nah, di sini dikatakan ini dia berbakti kepada emaknya. Nih, ayat yang ke-30, 33 nih. Gua kasih tahu malu. Itu berbakti memaknya, nih. Nah, ini dia nih. Wassalaman wa yauma yubisnunya ya kan di sini. Wa ja'alani barakatun ma kuntu
ruku wa tasaluna bis salati war raqaud. Nah, di sini jelasin dia itu beribadah bertunduk kepada ibunya, nggak punya bapak. Beda diajarin dulu. Yesus punya bapak tiri namanya Yusuf, umur 90 tahun, kawin 14 tahun. Artinya Tuhan lu tuh parah punya bapak tiri. Di sini wassalama. Di sini untuk Yesus, karena Yesus nggak punya bapak, ini artinya untuk Yesus. Kalau yang di sini untuk siapa? Untuk Zakaria. Zakaria ini punya anak namanya itu Yahya. Tapi matinya sama, maksudnya ayatnya kenapa dia mati? Karena Yesus itu manusia, pasti mampus. Ya, gua kasih tahu sama lu nih. Yahya pun mati, wafat karena dia itu seorang manusia. Nanti setelah dibangkitkan balik lagi ke dunia, dia itu hidup dibawa dari ajaran dari Nabi Muhammad sebagai umatnya Muhammad. Dia mengikuti ajaran Muhammad lalu wafat, meninggal sampai Yahya. Gua kasih tahu sama lu, matinya karena tua, bukan mati karena AIDS. Ya, gua kasih tahu sama lu. Gua kasih tahu ya, gua kasih tahu tuh. Jadi di sini nih, karena lu bacaannya tuh terjemahan. Sorry, gua nggak ada terjemahan nih, nggak ada terjemahan. Sorry, betul sih. Gua nggak pernah pakai terjemahan. Emang kayak lu. Jadi Budi bikin terjemahan sendiri gitu ya? Emak, lu aja bisa pakai ginian. Gua ngerti bahasa Arab, tau gak lu? Belajar gua di sini. Gua orang perbandingan agama. Gua suruh dia kenapa emang lu? Kamu lebih hebat daripada PPJ ini pakai timer, PPJ pakai timer. Nggak ada di sini. Putri orang kayak begini Ateis nggak ada di sini, host. Host turunin Biar aja bisa ateis. sebentar. Biar bisa 4:4. PPJ makanya bacanya di sini. Kristen Muslim bukan ngapain PPJ dinaik? makanya turunin aja, sabar. host. Kalau enggak nanti turun. Setelah ini Sabar ya, sabar. nggak apa-apa. Sabar, udah Turunin sabar. aja ateis, host. Biar. Ateis turunin. Lanjut. Oke, Bang Gema. Iya. Lanjutkan aja dulu. Bang Gema. Baru naik. Ya. Waktunya Bang Gema, sudah waktunya Bang Gema. Sebentar, host. Sudah waktunya Host, Bang kalau Gema. ateis diturunin. Ini roomnya orang beragama. Ini ateis turunin aja. Apa jahat ini? Bang, udah Bang. Lanjut dulu. Ini temannya timnya Gurunda biar 4:4 ya. Tapi Papa Jahat ini harus ngikutin alur, ini tidak memotong sama kayak yang lain. Kalau memotong nanti aku yang bilang. PPJ sorry, kita pakai timer, nggak apa-apa. ikutin Nanti aturan waktu- dia pakai timer ya. Nanti waktu Ada waktu. PPJ bisa pakai, nggak apa-apa. Nanti waktu kita. Sudah, lanjutkan dulu teman-teman Islam. PPJ Jemaah juga Islam. naik, Nggak penting PPJ ya, nggak Mas? tahu, iya. Oke, Gema Islam, waktunya silahkan. Oke, di sini dikatakan bahwasanya ini untuk Yahya. Yahya punya bapak di sini. Ya, di sini ayat yang ke-15 ini untuk Yahya. Karena Yahya punya bapak namanya Zakaria. Lalu di sini kepada orang yang berbakti kepada ibunya. Di ayat yang ke-33, nggak punya bapak. Artinya di sini adalah untuk Yesus. Biar paham kamu nih di sini nih. Ya, coba kalau mau baca tuh suruh baca itu orang itu tuh suruh baca ini. Ya, karena dia kan suka makan duit dari masjid tuh. Dia biasanya tahu bahasa Arab ini. Ya, dia pernah debat Iya, sama anak gua marbot bahasa tuh, Arab. anak marbot Ya. suka makan duit dari masjid itu. Betul. Takallama bil Arabiyah ya ana, oke. Arif anta arif bil Arabiyah. Maju gondrong. Nah, ya, jadi gitu ya. Jadi kalau ayat terjemahan yang kayak gini, model begini, ini nih terjemahan yang menerjemah ini Mang Pepen namanya ya. Gua kasih tahu kalau ini jelas Al-Qur'an. Gitu, gua kasih tahu sama lo. Terus untuk masalah di mana wanita dihormati oleh perempuan, oleh laki-laki pada saat perempuan itu diberikan mahar. Beda di kitab lo, di kitab Ulangan pasal 22 nomor 29. Ini gue jawab nih semuanya nih. Dikatakan apa? Setelah lu perkosa anak perempuan itu, baru lu kasih itu yang namanya 50 shikal. Ajaran seperti itu. Enggak, bentar. Pertanyaan dari awal ada yang menyebutkan kayak gitu. Ya, gua kasih tahu sama lu. Ini udah lari dari konteks, nggak apa-apa. Sebenarnya udah lari dari konteks, tapi nggak apa-apa. Iya, oke. Udah Mati rohani. Mati rohani ini mau ngomong ini. Udah Mati rohani. perempuan, nggak masalah. Nanti aku tunjukkan juga ayat-ayat perempuan di sini. Mereka mau Mati rohani nih. jangan kejang-kejang. Giliran kita ini sebentar. Nanti aku tunjukkan dulu muta gimana. Mati rohani silakan. Mati rohani. Sebentar. Ini giliran kita. Jangan ambil kesempatan kita.
Sebentar, jangan kebakaran sebentar. Ini giliran kalian ini saudara. Udah diamlah. Diam, kau bawa air perempuan. Nanti kutunjukkan itu muta seperti apa. Diamlah, sebentar. Kau kenapa? Host, kenapa ini nggak bisa di mute? Harus ganti dong. Besarin gantikan. Sudah habis waktunya ini. Kenapa mereka ini masih ngomong terus? Kepanasan ini Islam. Host, kasih mati rohani dulu, host. Kasih mati rohani dulu. Sebentar ini aku mau tunjukkan ayat muta. Mereka mengatakan bahwa Islam muta. Katanya tuh. Iya ini ayat muta. Kau nanti aku tunjukkan kau itu muta. 10 detik aja boleh? Ya silakan mati rohani. Silakan bro. Detik aja. Silakan bro. Lama juga nggak masalah. Ini kan diskusinya tentang penyaliban Yesus, wafat atau tidak gitu kan. Nah, yang kalian tunjukkan nggak ada sama sekali fakta sejarah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak disalib gitu. Padahal kami dari tadi, dari Alkitab, dari arkeologi semua kami tunjukkan, kalian malah ketawa gitu. Apakah itu namanya akademis gitu ya? Nah, kalian tunjukkan apakah ada fakta historis bahwa Yesus itu tidak disalib ataupun tidak wafat. Mute mereka. Itu pertanyaannya, itu intinya. Jangan kalian bawa balsem segala macam. Mute lah mereka. Host gimana ini? Silakan Glunda. Enggak, di mute dulu mereka. Berhentikan dulu waktu. Berhenti. Berisik amat tuh Glunda, orang lagi ngomong. Aduh. Kenapa kalau di mute? Kalau di mute kenapa? Taulah aturan. Dari sini. Memang kau Islam nggak tahu aturan, makanya aku selalu bilang. Ini mati rohani. Kalian memang diskusi sama kalian memang susah, makanya harus diam, di mute biar diam. Ayo mati rohani udah diam. Kau anak muta kau diam. Kau muta. Diam. Kau anak muta diam dulu. Kau diam. Anak muta diam. Anak muta diamlah. Diamlah. Kalian yang membawa ini muta. Aku dari tadi nggak mendapat jawaban. Mati rohani mau ngomong. Mati rohani. Kalian ini anak-anak muta diam. Aku lagi. Ini kenapa ini? Waktuku. Silakan lanjut. Enggak, sebenarnya mau ku kasih. Aku cuma mau bertanya sama PPJ aja. PPJ kan ngerti kalau gini. Nah, PPJ katanya wafat itu artinya tidur. Nah, itu aja. Nanti PPJ aja yang jelasin selanjutnya. Kalau PPJ selesai nanti dikasihkan kembali. Ya, silakan PPJ. Ya kalau tidur ya tidur, wafat ya wafat. Ada kayak begitu. Nah, dibesarkan dulu. Silakan dikasih waktunya untuk PPJ. Lagian tidak ada sama sekali ya dalil di Al-Quran itu kalau mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, itu nggak ada dalilnya. Sama sekali nggak ada dalil. Oh, ini dia nggak bisa jawab. Kau diamlah. Kalian kenapa ini Put? Harusnya diberhentikan waktu dong kalau mereka motong-motong. Nggak enak sekali kalau diskusi lagi. Jangan ada yang motong. Termasuk moderator waktunya, tapi silakan ini dalil di Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, itu nggak ada dalilnya itu. Buka aja ya. Nggak tahu jawab. Nah, makanya kita tadi bertanya, ketika kita bertanya soal Isa, kenapa Isa wafat? Nah, mereka lari ke penyalipan. Ini Yesus. Aku nanya kenapa dia mati? Dia mati sebelum diangkat. Nah, matinya kenapa? Liver mungkin, gagal ginjal. Kan aku tanya itu aja. Tapi muter-muter ini Yesus mati. Nggak ada yang menjawab. Katanya udah menjawab. Ini tafsirannya. Aku tanya matinya kenapa? Bukan tanya tafsirannya apa. Ayat itu tentang keraguan-raguan orang-orang Yahudi dan Romawi tentang kematian Isa itu setelah disalib. Pengen banget sih Yesus disalib. Kenapa? Ini waktu kita mau apain? Astaga. Memang susah katanya sekali cinta Yesus kekuatan banget. Manusia kalian ini? Kenapa? Kenapa kalian ini memang anak muta ini susah sekali buat ajak diskusi. Silakan. Lihat aja Put. Orang lihat loh kalian ini botolnya kalian ini. Kalian bukan ini yang Islam siapa? Yang Kristen siapa ini? Kasihan kalian ini. Orang mempermalukan kalian. Kalian mempermalukan diri kalian sendiri. Bapak Lopo kasih waktu dulu untuk Dawan. Jadi sama-sama menghargai. Tadi kan udah bagian yang teman-teman Kristen juga udah. Sekarang kan bagiannya teman-teman Kristen ya. Oke. Di mute lah mereka Put. Di mute masing-masing ya, nanti malah nggak enak sama Putri padahal
Itu udah tahu aturannya kita semua. Ya lanjut, Oke. lanjut. Siapa yang ini lanjut? Ya, PPJ kan apa guru enggak? Ya, Tidak nggak ada apa-apa. tidak sama sekali tidak ada dalil mengapa Isa itu disalib, itu nggak ada dalilnya. Dengan siapa dia digantikan disalib itu nggak ada dalilnya. Pembantahan terhadap peristiwa salib itu ada apa tidak ada tuh tidak ada. Nggak ada, Al-Quran tidak ada mengingkari penyaliban itu nggak ada. Bohong semua orang. Nah, dari tadi aku nanya, mereka muter-muter, katanya mati itu, kalau wafat itu katanya tidur. Terus ada yang mengatakan gara-gara maut, tiba-tiba wafat, terus tidur, pakai pengertian segala macam, diputar-putar lah pokoknya. Nah, udah jelas-jelas dikatakan di sini wafat. Wafat dan dibangkitkan hidup kembali. Itu di Maryam yang ayat 33. Nah, di Ali Imran 55 dikatakan dia langsung diangkat. Itu PPJ. Nah, mereka menyangkal kata wafat ini dengan diartikan dengan tidur. Tidur. Jadi ketika mereka bertemu anak-anak mereka, Itu kan maksudnya keraguan-keraguan antar atas Isa ini sudah benar-benar mati kah apa tidak waktu mau ditombak itu? Nah itu yang tadi kutanyakan. PPJ mereka untuk memastikan kematiannya itu. Oh, jadi memang Ngomong benar apa- ya. ngomong Wafat apa dulu. sih PPJ ini? Kau Ngomong nggak diam ica, lah. ewean, Bang. Kenapa kau itu? Astaga, memang Ada Islam anak marbot yang nggak ica ngomong Islam. Susah Ngomong apa sekali. ya? Astaga. Jadi gatal mulut mereka. Memang setengah mati. Ada apa dengan kalian ini? Ajarin ini ngaji dulu. Astaga ini. anak Kenapa marbot suka? jago ngaji Al-Quran tapi dihianatin Al-Qurannya. Astaga. Mereka tidak berhak Oke, ya. ini akan dimulai lagi, silahkan. Kristen, 1 menit 46 detik, silahkan. Silakanlah ambil daftar ataupun Enggak, itu sorry, enggak aku ada. udah Dari tadi ya gini, capek. dari tadi pihak muslim enggak ada yang menunjukkan fakta historis bahwa Tuhan itu tidak disalib. Tuhan Yesus itu tidak disalib. Itu satu ya. Nah, tolong Anda Rohani dulu lu jelasin tadi rohani. Kau diam. Ya Allah. tolong Anda buktikan bahwa Tuhan Yesus itu tidak disalib. Pak Lopo dicatat aja yang belum dijawab, nanti di teman-teman. Masih Al-Quran sama sekali nggak ada, Bang. Siapa? PPJ matikan aja mic-nya. Iya, kan Kau yang matikan. Ini waktu kita mau ngapain, mau PPJ juga ngomong sebenarnya nggak masalah. mereka mengatakan mereka menolak tentang historian sejarawan tadi yang kita tunjukkan sama arkeolog sama teman-teman tadi kan. Nah, ini kan harus ada feedbacknya. Kalau misalkan Anda menolak, tunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu secara histori dia itu tidak disalib. Silahkan. Itu gampang kok. Oke, bukakan saya besarkan buat Al-Quran buat nggak ada. Ya, saya. silakan. Silakan. Rohani dulu lu jelasin rohani jelasin dulu rohani. Bentar Pak Lopo, diam aja kamu, nggak ada ilmu kamu. Tengok nih, ini tadi diambil si Pak Lopo sama si Gema kan. Ini katanya ini di sini mati. Ngapain capek-capek jauh-jauh? Ini mati bro, ini mati. Ngapain capek jauh-jauh? Asal lagi tidur. Tengok ya. Pahlawan-pahlawan kita tuh wafat bukan tidur ya, pahlawan kita tuh wafat bukan tidur ya, mati dia, tidak bernyawa. Ini Umat terjemahan. Nah, lihat lagi terjemahan. makanya dijawab. Enggak, ini masalah rohani loh. Ini rohani tadi ya. Diskusi Islam ini. Oke ya, ini mati ya, mati Muhammad itu. Ini rohani, masalah rohani. Ini rohani loh, penting loh. Dalam Nggak hadis bisa diskusi Muhammad mereka itu ini. dibilang wafat, berarti dia Selama tidur. dari sebentar, Muhammad itu selama tidur gitu. sebentar, selama Muhammad dari itu lawan. tidur. Dia mati. Ya, Sebentar, Gurunda. Selama dari teman lawan masih ada yang berbicara, terus yang bagian waktunya dari Kristen belum, nanti saya akan matikan. Jadi mau ngobrol sampai selesai silakan. Tapi waktunya untuk teman-teman Kristen nanti masih ada gitu. Jadi lebih baik tertib ngikutin time-nya gitu supaya nanti bagian gilirannya. Enggak, masalahnya kalau kita lagi menjelaskan terus mereka motong, mereka sengaja dengan menghilangkan konsentrasi atau bisa membuat orang lupa kayak Makanya gitu. makanya sayang banget Dari Bapak. tadi yang ngebacot terus. Kau itu giliran kita. Kau diam yang anak muta. bacot Kau terus, anak muta menyalahkan- diam. Kau anak lonte diam. Kau anak muta diam. Giliran kau diam. Anak muta kau
kau diam, anak muta. Anak muta kau diam, anak lonte kau diam. Adik, Rohani gimana nih Rohani? Diam anak muta, diam. Rohani aja, mati rohani. Rohani aja dulu Rohani. Kau diam, anak muta. dengarkan dulu. Kau diam. Dengan saling sama. Kalian kenapa anak muta? Anak muta ini. Ini masalah rohani. Masalah rohani gimana nih? Iblis lah yang jadi bapakmu. Kau diam sebentar. Kau ketemu anakmu nanti. Dari tadi yang ngebantut itu lu anak iblis. Kau diam dulu. Hei. Kalau aku ketemu anakmu, nanti aku bilang sama Lagi bagiannya Adek udah wafat. Udah. Ini si anak iblis dari tadi Ini kau diam. Kau iblis, kau anak lonte. Iblis lah yang menjadi bapakmu. Satu menit lagi diam. selesaikan punyanya Kristen, 1 menit Jadi lagi. Palestina kalau nggak bisa diam si Ya, Mican. tolong ini masalah rohani ini loh. Ini rohani dulu yang penting. Selalu kepanasan. Kau kepanasan. Kalian kepanasan. Dari tadi gua mau turun aja nggak boleh. Lu mau minta Masing-masing anak soleh 1 menit silahkan. Ini masalah rohani gimana? Kenapa, Palopo? Kau juga bidat, kenapa kau itu? Ya, cukup. Jangan provokasi. Ayo, anak soleh silakan. Waktunya anak soleh. Oke ya. Yang lain. Diam ya, Mican ya. Di sini dikatakan mati ya, wafat itu artinya mati ya, mati. Berarti pahlawan-pahlawan kita berarti tidur ya, bukan mati, tidur gitu ya. Itu pengertian orang Islam bodohnya gitu loh. Bodohnya Islam itu gitu loh. Ini mati gitu. Muhammad dikatakan di dalam hadis itu wafat, bukan berarti Muhammad itu tidur gitu. Udah jadi bangkai dia, Tuhan lu aja bangkai. Kau diam, anak muta lonte. Diam, anak lonte. Kau diam, lonte. Kau diam. Si babi satu kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa kau ini? Ini rohani gimana ini rohani? Ini rohani. Rohani gimana nih rohani? Rohani dulu ini penting. Kenapa mau kita jawab? Dari tadi kalian nggak menjawab. Kau diam dulu. Kalian itu diam dulu. Ini si belajar. Kau diam, anak muta. Kau diam, anak muta. Kau diam. Kamu Mican diam dulu. Kau diam. Kau diam dulu, Mican lonte. Kau diam dulu. Kau diam kenapa sih kalian? Kenapa? Nanti ajaran setelah ini kan giliran kalian. Oke, silakan. Setelah ini giliran kalian. Nanti kalian rasa lah. Nanti kau lihat dia sebentar. Nggak ada ajaran kasih. Diam kau wafat aja wafat kamu. Ya, ini masalah mati rohani loh. Ini rohani ini penting ini rohani. Iya penting, mampus rohani itu. Kalau Islam ini gini. Sudah di moderator, tolong selesaikan waktunya anak soleh. Ini tadi terpotong di 15 detik ya. Silakan anak soleh. Aku aja ambil. Anak soleh. Oke, Bang. Ini aja. Ambil mau. Ya, nanti kalau aku ketemu sama anak-anak mereka, anak-anak Islam ini, aku tanya. Nanti aku kasih permen, Dek. Ini permen, Dek. Dek, setelah itu aku ngomong, Dek, nanti kamu setelah itu jangan wafat malam ya. Wafat jam 8 aja ya. Kayak gitu ya, aku ngomong anak-anak Islam. Dek, jangan lupa wafat ya. Setelah makan jangan lupa wafat. Setelah minum susu jangan lupa wafat. Wafat. Umi duluan ya. Ini kita akan berbicara Tuhan mati rohani ya. Saya gedein Umi deh. Ya. Sebentar. Ini sebentar. Umi dulu. Ini sebentar. Ini kita nggak sebanding karena dari teman-teman Kristen, ini papa jahat bukan Kristen ya. Ya. Jadi kita minta teman-teman di bawah yang dari Kristen. Enggak, kita pakai enggak. Ateis dia host, nggak ada agamanya itu. Enggak boleh. Kalian yang menentukan siapa enggak ada. Oke, cukup. Jadi teman-teman dari Islam yang memulai, kita mulai waktunya untuk sesi langsung ya, saling sanggah ya. Baik ya. Kita kasih waktu 15 menit, cukup ya, 15 menit ya. Oke, jadi ini ada pertimbangan ya buat Kristen terutama buat host, ada pertimbangan bagaimana cara kita berdiskusi. Betul, diharapkan untuk dewasa ya, dewasa dalam berdiskusi ya. Oke.
Ini Jadi ada pertimbangan. Oke. Jadi ada pertimbangan. Oke, ada pertimbangan buat host ya, yang hostnya dari Kristen, silahkan. Bagaimana ajaran kita? Pada saat kita berbicara tentang dalil, dia berbicara menghujat personal bahkan dengan kata-kata kotor ya. Oke, jadi tadi Umi akan menjawab Bang Dafar ya, di mana bukti Islam bahwa Yesus tidak pernah disalib. Ya. Buktinya begini, karena tidak pernah ditemukan di mana kayu salib Yesus. Ya. Pertama buktinya, tunjukkan. Bang, turunkan aja Bang, ini Bang, ini manusia nggak jelas. Kau aja motong bisa. Udah, turunkan itu aja Bang. Enak, kau rasa enak? Enak nggak? Ini ngomong dipotong. Ini ya, enak ini ya. Ketika ngomong dipotong, ini. Kau mau berbuat tapi nggak mau orang berbuat. Kau maunya ini malah dipotong tapi kau takut dipotong. Ini ngoceh mulu. Enggak, kau kebiasaan nggak? Enak. Turunkan Bang, kayak gitu. Kalau dibalas enak. Makanya aku ngomong hanya. Waktunya saling langsung aja di kantor teman-teman dari ya. Host, izin host, biar kondusif host, diturunin aja ini ateis. PPJ ini ateis, nggak ada agamanya, turun aja. Nggak boleh. Jangan di sini room orang beragama loh. Jangan PPJ bisa menilai mana mereka framing, mana enggak. Dia ngerti. Turunin aja host, aduh. Kau kenapa kalian semua Islam ini takut sekali sama PPJ? Bukan, karena dia senangnya sama rohani. Mulu sih dari tadi heran. Atau kita yang Muslim yang turun, atau kita Muslim yang turun. Terserah. Iyalah, turun aja. Ini ada cowok rohani. Karena ini ada anak babi yang makanya kalau suka adil, bikin adil. Teh Putri ini mau kayak gimana Teh Putri? Kenapa anak babi? Kenapa memakan babi satu ini terus dari tadi? Abudi diam aja, Abudi diam aja, Abudi biarin aja. Abudi kita diam, biarkan si anak iblis ini bicara. Biarkan kau anak muta. Sebentar. Jadi ini diskusinya kita sikapi dengan dewasa ya. Tolong tidak di framing ya dengan kalimat-kalimat atau mungkin keributan gitu. Jadi secara dewasa ya disikapi dengan dewasa. Sebenarnya kayak gitu dari awal, Bro. Sebenarnya kayak gitu dari awal. Tapi Anda kan bisa menilai sendiri. Silakan, sekarang waktunya tinggal 12 menit untuk melanjutkan. Silakan saling sangga. Oke ya. Oke, tadi Umi akan jawab pertanyaan dari Dawar. Tidak pernah ditemukan di mana ya. Minimal gini loh, Nabi Muhammad saja yang bukan Tuhan, jejak-jejaknya ada. Ya, jejak-jejaknya ada. Contohnya apa? Rambutnya, jenggotnya, darahnya, bajunya, jubahnya. Ini closing statement ya, waktu 11 menit dari teman-teman Islam. Kalau bisa ya, udah langsung. Oke, nggak apa-apa. Langsung ya, closing jadi tadi kan 11 menit selesai. Oke, jadi Bang Dafar tadi sudah Umi jelaskan ya. Kalau dari hasil arkeolog apanya? Tunjukkan gambarnya. Kalau kita bisa menunjukkan gambarnya, apa yang menjadi jejak Rasulullah yang bukan Allah saja ada. Ini yang dikatakan Tuhan. Jejaknya tidak ada. Contohnya Rasulullah apa? Ya, dari mulai bajunya, kemudian surbannya ada. Ya, apalagi nih yang namanya Yesus ini kan dia disalib, seharusnya ini salib Tuhan loh, harusnya itu disimpan, mau itu ditaruh di dalam sebuah museum kayak atau apa. Jangan kalah dengan yang namanya utusan dong kalau Tuhan. Nah kayak begitu. Kemudian tadi si Papa Jahat, makanya kenapa dia itu bukan Islam, bukan juga Kristen. Karena jelas di dalam An-Nisa 157 dikatakan bahwa Yesus, Nabi Isa itu tidak pernah disalib dan tidak pernah dibunuh. Ini kemudian ditanya, wafat lagi, matinya kenapa? Udah jelas di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Isa tidak mati. Ini si anak babi satu ini terus menuntut, matinya kenapa? Di dalam Al-Quran dinyatakan tidak mati, kamu minta alasan matinya kenapa? Ini kan kayak ngobrol sama ODGJ, ya kan? Makanya kenapa tidak salah kalau di dalam kitab kalian dikatakan umat-umat yang bodoh dan tolol. Di dalam kitab kalian dikatakan kalian bodoh karena Kristus. Orang tidak mati harus diminta bukti kematiannya karena apa?
Kalau bapak lu nggak mati, terus gua, umpamanya bapak lu nggak mati, gua minta lu harus membuktikan kematian bapak lu apa. Lu bilang nggak mati bapak lu, tapi gua maksa, lu harus membuktikan bapak lu matinya kenapa, TBC, stroke, serangan jantung apa. Kan aneh. Udah dijelasin An-Nisa 157 di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu tidak mati dan tidak disalibkan. Ini kafir umat terjemahan meminta bukti. Matinya kenapa katanya. Oke, silakan Abudi. Oke, terima kasih Umi cantik. Begini ya saudara-saudaraku, di sini ada untuk menunjukkan bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Seorang atau satu kaum yang menjadi saksi adanya Yesus itu, ternyata Yesus itu di Sanhedrin pasal 43a dikatakan bahwasanya pada malam Paskah mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara apa nih? Dengan cara direjam, ya, direjam, dan seorang peneriak keluar kehidupan selamanya 40 hari mengumumkan di depan umum Yesus orang Nazaret dilempari batu. Waduh, ya, ini soalan bagus ini ya. Soalan bagus. Data ini ya. Kedua katanya Tuhan. Masa seorang Tuhan turun ke muka bumi kalah dengan seorang manusia mengaku Tuhan, yaitu Firaun. Firaun aja masih ada buktinya sampai sekarang, springnya dan piramidnya. Yesus jangankan springnya, jangankan tempat makamnya, kolornya aja nggak ketemu. Soalan bagus ya. Ya, saya mau jelaskan dengan Anda orang Kristen, kalau Yesus memang benar ada turun ke muka bumi dan dia itu adalah firman, maka kenapa Yesus sebagai firman setelah diangkat ke langit, kenapa diteruskan lagi firmannya sama seorang pembunuh Saulus? Pikir di situ. Lalu kenapa firman diteruskan dengan orang yang sakit, yang soalan bagus. Habis. Datanya akurat ya malam ini ya, Bang Gema ya. Akurat ya datanya ya. Bang Palopo udah selesai ya, waktunya sudah ditetapkan, sudah selesai. Sekarang closing statement dari teman-teman Kristen ya. Silakan. Jangan BPJ ya. Siapa yang mau lebih dulu? Kenapa PPJ? Emang kenapa sama PPJ? PPJ tidak dianggap. Put besarin lah. Oke. Siapa yang lebih dulu? Burunda, silakan. Mati Rohani, ayo Mati Rohani closing statement. Kalian itu nggak menjawab dari tadi. Cuman itu aja aku tanya. Udah dijawab berkali-kali. Nggak ada yang menjawab. Kau hanya mengatakan nggak ada yang menjawab. Kau dia. Nggak ada yang menjawab. Nggak ada yang menjawab. Kau nggak pernah menjawab dari tadi. Kalian itu nggak pernah. Kalian ini kasih Mati Rohani dulu lah ya, closing lah. Mati Rohani dulu kasih closing lah. Waktunya saya jawab. Oke, silakan Anak Soleh. Aku Anak Soleh mau lanjutkan. Oke, lanjutkan. Berdasarkan pendapat dari ulama-ulama salaf. Coba yang Islam diam dulu, terus yang Kristen dan peninggalan Nabi. PJ diam dulu, kau nggak dianggap. Diam dulu kau. Kamu Palopo diam juga. Kamu Palopo diam juga. Udah, Burunda kau diam dulu. Rambut, baju Nabi itu semuanya hoax ya. Itu menurut pendapat ulama di Arab Saudi. PJ ini. Silakan Anak Soleh, lanjutkan. Waktu kita singkat ya, 3 menit. Oke. Lanjutkan. Bulan tulang yang ditemukan bulan tulang yang ditemukan di sebuah kota batu bertuliskan nama Yehohanan. Ini apa itu? Saku sepanjang 7 inci masih tertanam di Yohanan itu Yohanes bukan Yesus. Astaga. Diam dulu. Memang Mican. Astaga, memang nggak tahu. Memang nggak tahu adat. Dari kelihatan memang orang. Jangan ada yang menyangka ya. Silakan. Bentar, ini yang ya pakainya itu ya ini. Oke. Di sini buktinya lagi dekret sasarannya. Oke. Ini di sini dijelaskan ya, Bro. Kuburan kosong Yesus. Ini adalah kesaksian awal dari kepercayaan yang kuat dan teguh bahwa Yesus bangkit dari kematian. Nah, ini ada makamnya, makam batu bergulir.
Suaranya nggak jelas. bacakan di sini ya, karena waktu aku singkat ya. Baru di sini tempat pemakaman Yesus, makam Yusuf dari Suara anak soleh kurang jelas. Ditambah lagi volumenya. Ditambah bang, volumenya kurang kencang. Kurang kencang itu. Oke, Bang. Dekatkan lagi headsetnya. Oke. Ayo lanjut. Tempat pemakaman Yesus, makam Yesus dari Arimatia. Ini sudah ada di mana dia tuh? Di gereja makam suci itu ya. Dibangun sekitar 340 Masehi. Berdiri di lokasi makam ya. Ini sudah ada jelas. Kalian itu ini dia buktinya di sini di makamnya itu ini gitu loh. Jadi sekarang dan prasasti Pilatus ini ya. Buktinya udah saya kasih tunjuk semuanya ya. Jadi kalian itu nggak ada bisa berklaim. Jadi nggak ada arkeologi atau sejarahnya Yesus disalibkan. Oke, saya itu aja. Oke. Kalau ada yang mau tambahin silakan. Ganti ada 1 menit. Rohani jelasin. Kenapa kalian ini nggak bisa diskusi? Rohani dulu. Aduh, diam dulu. Kau diam. Boleh Yang lain tenang, bisa tertib. Yang lain tenang, waktunya dapat. Ayo. Islam kenapa ini Islam? Yang lain tenang, tenang ya. Oke, silakan. Diajak tertib kan. Oke, silakan Rohani. Sebentar, tunggu sebentar. Emang cuma 3 menit tadi? 3 menit. Tadi mereka bukannya 5 menit? Sisa waktu 1 menit 48. Enggak, sebentar dulu, biar adil sebentar. Tadi bukannya mereka 5 menit? 3 menit. Sebentar dulu. Waktu di awal tadi 3 menit, Gurunda. 3 menit tadi Bang. Jangan atur-atur moderator ya. 3 tadi udah Oke, Dafar, boleh saya mulai? Sisa waktu 1 menit 48 detik. Oke. Boleh saya mulai ya? Nggak banyak. Silakan, lanjutkan. Oke, ini tadi pertanyaan saya nggak ada yang menjawab ya. Malahan dibuka tentang kitab Talmud Sanhedrin. Nih, benarkah dalam kitab Talmud Sanhedrin 43a adalah tokoh Yesus tukang sihir? Nah, ngapain Anda bawa Talmud ke Kristen? Karena Yesus orang Yahudi. Diam kau lonte. Ini masalah mati rohani dulu ini loh, mati rohani. Ini masalah rohani ini gimana? Jadi diam dulu Pak Lopo, diam dulu. Ini waktunya teman-teman Kristen. Ngapain Anda bawa Sanhedrin ke dalam kitab Kristen sedangkan kami tidak mengimani tentang Talmud yang ini gitu kan? Ini penyesatan ini menurut kami. Penyesatan. Yesus Kristus. Kalau misalkan kami mengimani ini, Anda buktikan itu aja. Jangan Anda ambil referensi kitab orang, kamu cocokkan ke Kristenan gitu. Anda punya otak nggak gitu kan? Emang Yesus Kristen? Saya dari tadi data saya itu umum ya, umum bisa Anda rohani. Ini rohani gimana? Rohani mati rohani loh. Ini mati rohani dulu. Dihabiskan dulu waktunya ya. Si Mican ini tampakkan aja dulu, host. Ini kan statement oleh Kristen. Tampakkan aja, host. Ada Yohanan dibilang Yesus. Nggak bisa si Mican ini anak muda ini nggak bisa apa ya? Bisa tertib. Silakan habiskan. Waktunya 1 menit 10 detik. Silakan lanjutkan. Oke, terbantahkan ya. Orang-orang Muslim bawa data sampah. Menolak Talmud. Orang Muslim bawa data sampah. Data sampah. Masa orang nggak niman? Sisain waktu sedikit. Kan? Masa kamu ambil kitab orang untuk memverifikasi kebenaran kitab kami gitu? Ini namanya sampah. Mati rohani gimana? Mati rohani. Kasih waktu mati rohani biar ngomong. Iya. Silakan mati rohani. Saya tanggapin ya. Saya tidak dari tadi saya tidak pernah mengatakan mati rohani, tapi Yesus itu hidup dalam rohani. Tadi kau bilang mati rohani gimana sih? Saya masih ingat nih ya. Kisah para Rasul 25. Kau diamlah dulu. Kenapa kalian suka sekali mencari masalah? Bukan Bang, tadi dia mengingkari, katanya nggak mati rohani gitu loh. Islam tolong diam dulu Bang Palopo, tolong diam dulu. Dihabiskan dulu ya. Closing statement dari teman-teman Kristen. Dihabiskan dulu 1 menit. Tadi kan udah. 7 detik. Silakan. Aduh, gini nih Islam kok kenapa ya susah jadi diskusi? Ini closing statement ya. Silakan dihabiskan waktunya. Jadi ya saya jawab ya. Tadi saya nggak pernah bilang mati rohani, tapi dia hidup.
dia hidup secara rohani gitu kan. Kisah Para Rasul 25, tetapi mereka hanya berselisih paham dengan tentang soal-soal agama mereka dan tentang orang-orang bernama Yesus yang sudah mati dalam kedagingan. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Ntar ya, saya ambil referensinya. Enggak ada tulisan dalam kedagingan. Bukan, tolong dihabiskan dulu ya. Tolong dihabiskan dulu waktu. Anak lonte di chat. Dia nggak dulu. Ini anak iblis ngamuk. Kalau Markus sebentar, nanti kutunjukkan Allahmu itu. Izin host. Ini tadi dia bilang mati rohani, sekarang hidup rohani, gimana ini? Iya. Yang mana yang benar? Iya, tidur. Wafat itu sama dengan tidur. Iya, wafat itu sama dengan tidur. Nanti kalau ketemu anak-anak Islam, aku bilang anak-anak pondok pesantren, kalian jangan bukan ini masalah hidup rohani loh. Ini masalah hidup rohani. Iya, jangan lupa wafat ya. Setelah ini jangan lupa wafat. Bicara soal Yesus tapi menolak anak-anak Islam jangan lupa ya, setelah ini kalian jangan lupa wafat. Waktunya sudah tinggal 48 detik ya, teman-teman Kristen. Dafar lanjutkan. Ya, selesaikan ya. Sebentar lah. Kalian kenapa? Waktunya aja dulu mereka host. Kenapa ini kok mereka nggak mau? Kalau selama mereka nggak, silakan ngomong aja, Dafar, nggak masalah. Nanti mereka kalau selama mereka nggak mute ya kita terus aja. Nanti ku katakan juga di sini ada ayat ketunjukan. Silakan lanjutkan. Kalau mereka botak. Dafar lanjutkan. 48 detik terakhir ya waktunya. Habiskan. Dafar silakan. Allah botak katanya. Iya, Allah botak ini. Allah botak. Allah botak. Nanti kutunjukkan setelah ini ya. Silakan dulu. Yang botak padahal si Paulus diam dulu kau. Ini kan kita udah closing statement ya. Jadi kalau mau langsung sanggah kita matikan waktunya. Ya, masih ada waktu. Izin host. Ini kan masalah mati rohani dengan hidup rohani. Ini bagaimana ini? Enggak usah bolak-balik di situ. Kita tambahkan lagi. Kalau nggak selesai kita tambahkan lagi waktunya. Kami udah tahu kelebihan kalian seperti itu. Kalau debat nggak menang, kalau diskusi nggak ada data, kalau diskusi nggak bisa menang, kalian hanya bisa cari ribut. Nggak boleh, nggak akan bisa kalian dapat remis. Nggak akan bisa dapat remis. Ini giliran kita mau tunjukin Allah mau malu. Iya, malu. Besarin aku. Host besarin lah. Nanti kutunjukin Allahnya botak. Nanti kutunjukkan Allahnya botak. Iya, janganlah malu-malu. Jangan malu-malu, jangan kejang-kejang kau Mican. Sungguh Allah membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya. Tuh Allah bermimpi bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Kata Allah mimpinya kau akan masuk. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan menggunduli rambut kepala dan memendekkannya, tuh Allah botak berarti. Sebentar, giliran kita ini. Kau jangan kejang-kejang dulu. Allah botak. Sebentar. Kenapa kau ini? Allah botak kau kalian. Ini rohani ini gimana rohani? Belum kelar ini loh. Kenapa ini? Ini rohani ini gimana ini rohani belum selesai. Allah botak. Ini si anak iblis nggak bisa baca kayaknya nih. Aduh, 26 detik terakhir. Sebentar kalian. Ini si anak iblis nggak bisa baca fakta yang terjadi yang botak adalah Paulus. Biarin ada juga botak dia nih, ada juga botak ini naiklah botak. Halo botak. Aduh, Allah bermimpi ya. Host, saya izin turun rohani boleh nggak host? Udah nggak kondusif kayaknya ini. Kita turun rohani aja lah. Iya. Yang punya room juga udah minta untuk diserahkan. Itulah perdebatan antara Umi Mican berhadapan dengan Gurunda. Di dalam diskusi tersebut terjadi diskomunikasi yang sehingga kedua belah pihak saling menganggarkan atau mengandalkan ego masing-masing. Namun kita berpikir bijak bahwasanya
kita harus mengambil poin-poin positif. Dan kalau ada pun perbincangan atau perkataan yang terlontar dari kedua belah pihak, itu hanyalah semata-mata bukan karena faktor kesengajaan ataupun untuk menjatuhkan atau menghujat. Kalaupun ada kata-kata yang kotor atau tidak berkenan, mungkin itu adalah sebagai defense di dalam berkomunikasi dan mempertahankan argumentasi masing-masing. Tapi sebagai pendengar upload, kita harus mengambil sikap dan inti-inti daripada perbincangan tersebut. Dan kalau memang kita merasa perlu mengambil sesuatu, ya kita gunakan untuk membimbing kita di dalam, mengarahkan kita di dalam kebenaran. Bukan berarti kita harus menyimpan sesuatu atau membuat sesuatu yang menyakitkan dalam hati kita. Karena Tuhan tidak perlu dukungan atau apapun untuk memuliakan namanya. Namun kita sebagai umat yang percaya penting menyatakan bahwa kebenaran itu adalah kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.